Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang dari Prodi S1 Ilmu Hukum kelas C dengan NIM 24117641138. Saya di sini akan menjelaskan perusahaan transnasional atau multinational corporations yang bisa disebut MNC. Definisi MNC: perusahaan transnasional atau multinational corporations yang bisa disebut MNC adalah entitas bisnis yang beroperasi lebih dari satu negara melalui anak perusahaan atau cabang kantor perwakilan MNC. Biasanya memiliki kantor pusat di suatu negara dan menjalankan operasi bisnis di berbagai negara lainnya. Mengapa MNC dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Karena memiliki hak dan kewajiban internasional, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan peraturan intervensi asing. Dalam beberapa kasus, MNC dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional atau arbitrase internasional. Contoh subjek hukum MNC yang pertama itu ada Apple Inc. berbasis di US, beroperasi secara global dan menyeluruh. Yang kedua itu ada Nestle, perusahaan makanan yang global asal Swiss yang kita tahu dia beroperasi di seluruh Indonesia atau negara lainnya. Yang ketiga ada Samsung, perusahaan teknologi dari Korea Selatan, dan Shell, perusahaan energi yang beroperasi di banyak negara. Selanjutnya ada ciri-ciri MNC. MNC beroperasi global dan berbisnis di banyak negara dengan strategi internasional. Yang kedua itu dia memiliki modal usaha yang besar, memiliki sumber daya keuangan yang besar untuk ekspektasi, dan mereka juga memiliki teknologi yang maju menggunakan teknologi tinggi, produksi dan distribusi. Yang keempat itu struktur organisasi kompleks yang terdiri dari kantor pusat, berbagai cabang atau anak perusahaan. Yang kelima, manajemen terpadu, memiliki strategi bisnis global tetapi menyesuaikan operasinya secara dengan pasar lokal. Selanjutnya ada tantangan kontroversi. Yang pertama itu ada erosi kedaulatan negara, yang dampaknya pemerintah negara berkembang seringkali tunduk pada tekanan MNC untuk intensif seperti pajak rendah, regulasi yang longgar, atau kebijakan khusus demi investasi. MNC bisa mempengaruhi kebijakan publik melalui lobby politik, sehingga kepentingan bisnis lebih diutamakan dibanding kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemerintah menjadi lebih bergantung pada MNC, sehingga sulit mengambil keputusan yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Yang kedua, penghindaran pajak. Dampaknya mengurangi pendapatan negara dari pajak yang sehingga bisa digunakan untuk layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kesenjangan ekonomi karena hanya bisnis lokal dan individu yang bisa membayar penuh pajak. Selanjutnya mendorong persaingan tidak sehat, di mana bisnis kecil yang hanya bisa menghindari pajak kesulitan bersaing dengan MNC. Yang ketiga, pelanggaran HAM lingkungan yang dapat berdampak buruh di negara berkembang sering bekerja dengan upah yang rendah dan kondisi yang buruk tanpa perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya, pencemaran lingkungan akibat operasi MNC seperti limbah industri, deforestasi, atau polusi udara dan air. Dan terakhir, hilangnya hak masyarakat adat yang tergusur karena ekspektasi MNC, terutama dalam sektor pengembangan, perkebunan, dan energi. Selanjutnya, permasalahan dari adanya subjek ini. Yang pertama, tanggung jawab hukum lintas negara. Sulit untuk menegakkan hukum MNC karena operasi mereka yang lintas yudiris. Yang kedua, eksploitasi buruh dan pelanggaran HAM. Berperan MNC dituduh memperkerjakan buruh dengan kondisi kerja buruk, terutama di negara yang berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, kerusakan lingkungan. Beberapa MNC dapat terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan, dan negara tempat operasi sering kesulitan meminta pertanggungjawaban. Sekian dari saya.
Terima kasih.